Shalom saudara, selamat Natal dan juga selamat Tahun Baru buat kita semua. Semoga kita selalu ada dalam kondisi yang sehat dan penuh semangat menjalani tahun 2022 ini. Saya berharap juga setiap resolusi, tujuan, target yang sudah saudara buat bisa tercapai di dalam Kristus Yesus. Nah, kita mulai lagi nih tahun ini dengan live group kita. Lukas 3 ayat 15-17 dan juga 21-22 dalam tema Roh Kudus dan Pelayanan yang akan mengantar kita. Ibu Sintike sudah menyampaikan khotbahnya di hari Minggu yang lalu. Saudara juga bisa membuka kembali Alkitab kita di tempat masing-masing. Nah, pada intinya kita disampaikan bahwa orang banyak waktu itu sedang memberi diri untuk dibaptis. Nah, Yohanes Pembaptis yang ada di hadapan mereka itu dianggap sebagai Mesias. Nah, Yohanes meluruskan pemahaman itu. Yohanes membandingkan dirinya yang sebetulnya ketika dia membaptis itu bikin orang bertobat, tetapi baptisan Yesus itu jauh lebih dari sekadar sebuah pertobatan. Pembaptisan Yesus itu membawa umat untuk masuk ke dalam proses pengudusan dan mengalami pemurnian iman. Nah, maka itu baptisan Yesus adalah baptisan yang menunjukkan kesiapannya untuk melaksanakan seluruh kehendak Allah. Dan itu terwujud lewat sikap berdoa yang meminta perkenanan Allah serta bersiap untuk mempersembahkan hidup dan karyanya bagi kemuliaan Bapa di sorga. Dan di saat itu pula peristiwa terjadi. Langit terbuka, turun Roh Kudus dalam rupa seperti burung merpati dan terdengar suara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Roh Kudus itu punya peran yang sangat penting dalam proses pembaptisan Yesus. Nah, Roh Kudus itu menguatkan, meneguhkan, dan memberdayakan atau memampukan Yesus dalam menjalani kehidupan dan karyanya ke depan. Nah, lewat baptisan itulah Yesus adalah Mesias yang siap melayani setiap umatnya. Roh Kudus bersama-sama dengan dia dan akan selalu menemani, memampukan, menguatkan Yesus dalam setiap pelayanan. Dan pada akhirnya, Yesus melaksanakan seluruh karya pelayanan itu dengan cara yang sudah ditentukan oleh Bapa di sorga, bahkan sampai mati di kayu salib, menyerahkan dirinya dan juga bangkit untuk kita semua. Nah, bagaimana nih dengan kita sekarang ini? Ketika kita mengaku percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus juga sudah ada dan menyertai kita. Penyertaannya hadir lewat persekutuan yang erat, sekaligus memampukan kita untuk melayani Dia dengan sungguh-sungguh dimanapun kita berada. Jadi bersama Roh Kudus pasti ada penyertaan, persekutuan, pelayanan. Nah, apa sih intinya? Intinya kita diajak untuk terus ambil bagian dalam Kristus sebagai orang percaya yang menjadi rekan kerja atau rekan sepelayanan Kristus. Dan melalui kuasa Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk memiliki keberanian melakukan pelayanan dalam nama Allah Bapa. Caranya, persembahkanlah hidup kita untuk menjangkau sesama dengan penuh kasih. Kita juga bisa turut terlibat dalam pembangunan tubuh Kristus agar setiap orang percaya mengalami kedewasaan iman. Di kesempatan kali ini, saudara bisa berbagi pengalaman saudara masing-masing ketika saudara mempersembahkan diri untuk terlibat dalam pekerjaan Allah. Apa sih selama ini kendalanya, lalu gimana cara saudara juga menyikapinya? Dan biarlah sharing itu bisa kita bagikan, dan selamat berbagi, Tuhan Yesus memberkati.